Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 13 Agustus 2025 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Dan kalau bisa pencet juga tombol thanks-nya. Terima kasih. Nah, untuk kemarin ya, ini sebenarnya ya untuk video analisa hari ini itu tidak banyak banget yang bisa saya update sih, literally ya, nggak bisa saya update banyak. Kemarin saya sudah juga bilang bahwa kalau data inflasinya itu sesuai ekspektasi, maka itu sebenarnya bisa menguatkan XAU. Tetapi kemarin malam data yang keluar itu mix ya. Jadi kalau kalian lihat dari data inflasi inti itu naiknya beda 0,2 dari data sebelumnya ya. Ini 2,9 naiknya ke 3,1. Tapi dari segi headline inflasi yang year on year, ingat ini data inflasi bulan Juli loh ya. Inflasi di bulan Juli yang dimana reciprocal tarif tanggal 1 Agustus itu belum berlaku. Oke. Nah, inflasi headline yang year on year itu flat, tetap di 2,7. Sedangkan pertumbuhan inflasi headline-nya berkurang ke 0,2, tetapi inflasi inti pertumbuhannya naik ke 0,3. Jadi ini yang mix ya dari data tahunannya, yang inflasi inti dan juga headline inflasinya. Nah, seandainya jika kemarin malam inflasi inti ini di angka 3% ataupun sama 2,9, menurut saya itu marketnya sudah bakal positif naik. Tapi ternyata enggak, marketnya beneran copi luar biasa, nggak pakai obat. Ya, ini copi banget, nggak ada obat kemarin. Dari pada saat CPI kemarin sempat turun sampai ke 35, kemudian naik lagi gara-gara CPI sampai ke 57, kemudian turun lagi sampai 30 ya, kemudian naik lagi sampai 59 dan sekarang flat lagi. Jadi kemarin di Discord sudah saya kasih tahu juga sebenarnya kenapa ini pergerakan goldnya itu kekunci ya, bahasa kasar ini kekunci pergerakan goldnya, karena kemarin itu kalau kita bandingkan dengan pergerakan data inflasi kemarin memang hasilnya mix, tetapi saya pribadi lebih kepada melemahkan indeks dolar ya. Nah, kalau kalian bandingkan dengan indeks dolar, itu indeks dolar kemarin drop loh pada saat data inflasi dan pasca inflasi. Jadi kalian bisa lihat indeks dolar itu drop di 5 jam setelah data inflasi ya. Ini kan jam 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kalian bisa lihat 5 jam setelah data inflasi itu indeks dolarnya drop. Nah, di Discord saya udah kasih tahu juga bahwa kenapa kekunci, karena data dari, bukan data, lebih tepatnya pergerakan harga dari US 10-year yield ya, ataupun yield 10 tahun bond di Amerika. Karena pada saat data inflasi itu dia turun, tapi 1 jam setelahnya itu malah naik lagi. Dari yang sudah drop ke 4,2 naik sampai ke 4,3, sehingga XAUUSD itu flat, nggak pakai obat, beneran kekunci ya, beneran kekunci, nggak kemana-mana. Nah, kemarin pada saat data inflasinya keluar, saya sih sudah tebak ya, dengan data inflasi yang inflasi headline-nya tetap di angka 2,7, menurut saya sih ini bakal ada speak lagi dari Trump, ataupun adalah dia bakal posting di Truth Social. Ternyata benar ya. Di sini dengan data inflasi tetap di 2,7 ya, beliau ada bilang bahwa ya seperti dikatakan lagi ya, Mr. Tulit untuk dari segi Trump ngomong ke Jerome Powell, karena beliau bilang bahwa ini nggak ada inflasi, dampak dari tarif itu nggak ada. Jadi kalau bisa ini sebenarnya adalah untuk potong suku bunga. Dan di sini kemarin Trump ada bilang bahwa consider untuk pakai apa ya, major lawsuit ya, untuk melawan Powell, karena di sini Trump lebih kepada konstruksinya sih, bangunan yang ada di The Fed itu sendiri, katanya itu tidak sesuai ataupun tidak bisa ya ini, karena prosesnya parah, kemudian grossly incompetent dalam memanage pekerjaannya dalam construction di bangunan The Fed. Cuman itu kan nggak terlalu kelihatan. Nah, kemudian kemarin malam kayaknya ya, atau tadi pagi ya, tadi pagi ini ya, tadi pagi
Menteri Keuangan Besen ada bilang bahwa the Fed seharusnya ada 50 cut suku bunga di September. Nah, di sini kalau kita lihat sekarang Fed Watch Tool-nya untuk di bulan September ini sudah 93%. Kemarin kan sudah saya bilang juga kalau misalnya keluarnya itu memanglah keluar yang sesuai konsensus, ini bisa langsung terbang ke 90 dan ini sudah kejadian sih ya. Jadi kemarin probability-nya adalah 83% ya, 83 banding 16. Sekarang probability-nya adalah 93 banding 6,4. Dan Oktober kemungkinannya bakal ada potong suku bunga lagi dan Desember juga kemungkinan ada. Jadi sekarang dengan data inflasi kemarin, skenario untuk potong suku bunga sebanyak 3 kali itu naik semua. Ya, data inflasi yang masih flat itu kemungkinan bisa menjadi trigger bahwa ekspektasi untuk potong suku bunga sebanyak 3 kali bisa terjadi. Pertama di September 25, kemudian di Oktober ke 25 juga, dan di Desember juga ke 25. Karena bisa lihat ya, dari 4,25, kemudian ke 4, kemudian ke 3,75. Jadi beruntun 25. Jadi total kemungkinannya adalah 150 basis point. 75 basis point total ya. Jadi setiap bulan pertemuannya September, Oktober, dan Desember kemungkinan bakal ada potong suku bunga. Cuman apakah itu bakal valid banget? Sementara ini masih belum terlalu kelihatan ya. Nah, untuk hari ini secara kalender ekonomi kita tidak ada apapun hari ini ya. Kita tidak ada berita. Nanti malam kita ada beberapa member FOMC doang yang ngomong. Di sini ada Barkin, ada Goolsbee, kemudian ada Bostic. Nah, kemungkinan nggak akan terlalu gimana-gimana sih. Cuman apakah Trump bakal memberikan suatu pernyataan nanti malam? Ya bisa aja. Ya bisa aja. Oke. Sebelum saya lanjut, seperti biasa, jika kalian ada yang mau ikut ya webinar nanti di hari Jumat lewat Zoom, kalian bisa langsung WA, linknya ada di kolom deskripsi, ataupun kalian bisa langsung daftar juga. Daftarnya bisa langsung cek pin komen yang ada di bawah ya. Kalian bisa isi Google Formnya dengan benar dan nanti kalian bisa ikut webinar strategi scalping yang dimana itu di dalamnya akan mendapatkan indikator untuk bisa scalping di hari Jumat ya. Dan saya harap kalian bisa datang karena nanti segala pertanyaannya nanti kalian bisa ajukan ya tentang strategi scalping, indikator dan sebagainya. Oke. Jadi bagi yang sudah daftar juga sabar, nanti akan dikasih link Zoom-nya besok kalau nggak salah ya. Jadi yang penting pada saat kalian daftar itu email dan nomor WhatsApp-nya yang kalian sudah isi itu benar ya. Jadi supaya nanti adminnya pada saat ngirim link itu bisa langsung sampai. Oke. Nah, sekarang hari ini bagaimana? Ada yang mau ambil posisi nggak? Jujur ya, saya pribadi pun sudah agak muak nih dengan gold nih ya. Jujur saya pribadi kemarin sudah saya bilang ya kan, kemarin ini sebenarnya agak sedikit berkeley goldnya ya. Karena kemarin kan ini marketnya turun sampai ke 37, ngesabet saya punya SL ya kan. Naik gara-gara data inflasi, kemudian ya ini gagal, mecah 658 ini gagal. Yang ada marketnya malah turun, kemudian di Discord pada saat marketnya drop, ini akhirnya kena 34. Saya pribadi ada ngebuy di 34 ya. Ngebuy 34 dan 34 itu pun saya sudah langsung keluar setengah literally pada saat harga naik ke 55. Pada langsung nge-spike naik ke 55 saya close setengah dan langsung set BEP. Jadi untuk sekarang sisa saya adalah di 34. Jadi entah 34 ini bakal menjadi swing atau enggak, kurang tahu deh ya. Harapan saya sih tetap ini semoga bisa menjadi swing, itu aja sih ya. Kalau kita lihat dari segi daily apakah ada perubahan? Nggak ada sih ya. Ini daily bentukannya doji sih, tapi yang penting dari segi daily ini marketnya sudah ngetes resisten weekly supportnya di sini, di pucuknya beneran ya. Jadi harapan saya sih sekarang karena sudah kena 34 ya, dan bahasanya ini juga sudah kena ya walaupun kena dikit lah ya, kena dikit dari breaker block lah bahasanya. Kemudian ini berubah menjadi demand, di sini juga bullish
bullish FVG ya kan, dan marketnya itu close di atas bullish FVG-nya. Jadi harapan saya adalah ini kalau bisa naik gitu kan. Kalau bisa ini naik itu. Kalau bisa ya kan. Kalau kita lihat dari segi daily indikatornya ya ini flat, RSI flat di 50, kemudian secara stokastik pun flat. Jadi jujur ini rada susah kalau dilihat marketnya mau kemana ya. Beneran diem ini soalnya marketnya. Oke, dari segi H4 kalau kita lihat indikatornya indikator H4 sih stokastik kemungkinan bisa muter naik ya, keluar dari zona oversold. Jadi kalau secara stokastiknya dia bisa keluar dari zona oversold dan didukung oleh momentum RSI yang balik lagi di atas 50, kemungkinan ini semoga bisa naik. Itu aja ya. Karena ini cukup lumayan lama ini sudah sideways-nya ya, dari hari Senin malam sampai sekarang ini masih begini aja. Ini range-nya juga lumayan nih ya, range-nya juga lumayan. Nah, kalau kita lihat dari segi H4 kemarin sih sempat fake out di sini ya kan, di angka keramat di 44. Nah, kemudian tidak pernah ada satupun candle H4 tutup di bawah 44. Jadi sementara ini sih 44 masih oke lah dikatakan sebagai area supportnya. Ya, walaupun di sini secara H4 ini juga sudah kena di 34 ya. Kalau pakai Fibo sebenarnya ini masih belum kena 61,8 ya. Kayaknya sih ya. Ya tipis sekali tuh ya, ini tipis sekali. Kemarin malam ini dropnya sampai 30,98. Fibo 61,8 ada di 3329,6. Itu beneran tipis banget sih. Itu beneran tipis banget. Jadi oke sebentar ya. Coba saya pakai di sini dan di sini. Ya sama aja lah ya. Kalau pakai penutupan candle sama aja, ini belum kena 61,8. Cuman yang penting harganya stay di 50% ya. Stay di 50%. Jadi sekali lagi harapan saya ini masih kalau bisa dikasih naik ya naik lah. Gitu kan. Nah, berarti otomatis dari segi H4 kita sudah punya satu resistance become support juga yang ada di 34. Oke. Untuk resistance H4 sekarang sih ini ya ini bisa multiple sih ya di 58 ini. Di 58 ya mungkin di 58,5 ya. 58,55 menurut saya ini bakal menjadi resistance multiple ataupun banyak time frame. Antara di H4 bisa, kemudian di H1 juga bisa tuh ya. Nih. Ini menjadi resisten yang luar biasa valid. Secara H1 kalian boleh pakai, secara H4 juga boleh kalian pakai. Bebas mau yang mana ya. H1 atau H4 bebas. Kalau secara H1 supportnya di mana sekarang? Kalau dilihat dari segi H1 supportnya sekarang sih ini agak berantakan sih support H1 ya. Kita hilangin 44 ya. Kita hilangin 44 supaya nggak bingung kita ngelihatnya. Kalau kita lihat sih gampangnya ya ini sih percampurannya sebenarnya. Ini sih sebenarnya ya kalau mau dicari range yang jauh banget dari 58 sampai 34. Ini range sebenarnya karena kalau dilihat kan candle ini menjadi resisten, kemudian kalau dicari supportnya di sini sempat menjadi supportnya di 40 ya kan. Ini sempat menjadi support di harga 40 ya. Mana 40 nih? 40. Bentar, coba saya pakai time frame lain deh. Oke, 41,2. Di sini kayak M30 sih. Oh, M30 ya. M30 41,25. Oke, 41,25. Ini menjadi immediate support kemarin ya kan. Tahan, ketahan, di break langsung tembus 34, langsung kena 34 maksudnya. Kemudian marketnya mental lagi naik. Nah, ini 41,25 sih menurut saya menjadi immediate sih, immediate support aja sih. Ini bisa saya lihat ya, ini menjadi immediate. Karena kalau dilihat ini marketnya hancur banget sih. Jujur ini hancur sekali dari segi H1-nya ya. H1-nya ini kacau sekali.
Kalau dilihat ya, kita pakai, wah ini kacau, literally kacau ya. Makanya tadi kemarin kan saya nggak ada bilang ini sebagai double top, kemudian sebagai inverted hand shoulder, nggak bisa. Kalau dilihat dari indikatornya, stokastiknya sih merambat naik ya, powernya kelihatan naik, cuman momentumnya masih belum kelihatan naik nih. Ini sedikit problem sebenarnya. Kalau kita paksa pakai apa namanya, market structure ya. Kalau H4 market structure-nya otomatis bearish ya, karena di sini marketnya sudah change of character dari harga 3380, otomatis itu bearish. Kalau dari segi H4 marketnya itu lower high terakhir ya. Lower high terakhir itu seharusnya di 59 ini. High terakhir di sini adalah lower high-nya. Coba kita ke H1 ya. Bener nggak itu lower high terakhir? Kita cek ya. Kita pakai candlestick, bukan pakai line chart. Kita pakai shadow soalnya. Oke, ini naik, ini turun, ini naik, ini turun. Ini lower high, ini lower low, lower high, lower low. Benar ya? Oh ya. Kemudian ulang ya. Ini lower low, ini lower high. Kemudian dia ngebuat lower low ya. Lower high, lower low, lower high. Ini kemungkinan bisa menjadi adjustment atau memang ini breakout structure. Jadi so far sih ini high kemarin ya. Kemarin malam high terakhirnya di sini. Ini ada di harga 59,15. Jadi ini make sense semua. Jadi kalau ada penutupan candle H1 di atas 59,15, sekaligus ini adalah resistance multiple-nya H4 juga gitu kan. Itu bakal langsung nge-spike naik lumayan kenceng, dan kemungkinan harga 66 di sini tidak akan di-respect. Kemungkinan ini tidak akan di-respect. Kemungkinan ini bisa langsung tembus sih. Udah kayak begini ya. Gini dia bisa langsung naik sampai ke 75. Kemungkinan 66 ini nggak bakal di-respect. Cuman menurut saya sekarang pakai aja dulu ya. Nanti kita lihat bagaimana reaksinya. Apakah bisa begini ya kan, tembus 5960, kena 66 retest baru bisa kita nge-buy lagi untuk cari yang benar gitu kan. Atau justru malah ini satu gerak lurus ya. Dia tembus naik dan naik. Nah, ini bisa juga terjadi seperti ini kalau dia beneran naik ya kan. Nah, kalau marketnya mau turun bagaimana? Kalau marketnya mau turun berarti otomatis ini wajib di break low terakhir kemarin malam ya. Di 3330,98. Ini wajib di break, maka ya udah potensialnya marketnya bakal turun lagi sampai mana? Ya berarti bisa sampai sini di 3315. Itu aja sih. Lumayan ya. Cuma menurut saya sih ini ya agak sulit sih sebenarnya kalau dilihat ya. Ini sideways-nya parah. Kalau dicari apakah ada trend line, ini sepertinya udah nggak ada trend line lagi sih. Ya kalau trend line yang ini ya silakan lah. Atau yang ini kalian sebutnya, atau yang ini mungkin kayak begini ya. Ntar ini kalau dipaksain, ntar coba saya channel ya. Bisa nggak saya buat channel di sini kayak begini dan begini. Oke, ini ada channel ya. Yang channelnya ini saya kurang paham apakah ini bisa valid atau enggak ya. Cuma kalau kalian berpandangan yang sama, ini channelnya seharusnya intact ya. Intact dalam artian ketika marketnya turun terjadi channel seperti ini, maka ini seharusnya sekalinya break ke atas, ini bisa lanjut lari naik sampai ke 75, bahkan mungkin bisa cukup tinggi ke 80 mungkin juga bisa. Jadi kalau sekarang ada yang mau ambil posisi sih menurut saya lebih better ketika break di atas 59 sih, bukan di tengah-tengah kayak begini. Kalau mau cari di bawah lagi ya mungkin kisaran 40 lagi kalian mau nge-buy, atau enggak di kisaran 34. Kalau mau nge-buy lagi silahkan. Cuman kalau di sini tengah-tengahnya jujur ini rada susah sekali. Beneran flat. Berita CPI tidak menolong ini marketnya bisa bergerak naik karena hasilnya mix. Oke. Jadi kalau ada yang mau ambil posisi buy, lebih baik tunggu di atas. Kalau ada yang mau ambil posisi sell, menurut saya ketika 34 itu lewat. 34 itu lewat berarti marketnya cenderung bakal lanjut turun ke bawah dengan cepat sampai ke 15. Ya,
Kita lihat aja nanti mau yang mana, mau dia ke bawah kayak begini atau dia ke atas seperti ini. Intinya di sini marketnya masih di dalam channel ya. Kita akan lihat bagaimana reaksi market ke depannya. Dengan kondisi ini geopolitik masih belum jelas kemana arahnya. Kemudian data CPI juga tidak menolong gitu kan. Ya kita lihat nah seperti apa. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.